Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon lagi-lagi jadi sorotan. Ia mengklaim bahwa kekerasan seksual dalam peristiwa Mei 1998 hanyalah rumor tanpa bukti. Sejumlah aktivis perempuan dan HAM pun menuntutnya meminta maaf. Pasalnya laporan tim gabungan pencari fakta kasus kerusuhan Mei 1998 menunjukkan fakta berbeda. Di sini, Menteri Kebudayaan Fadlizon telah berbohong, berdusta kepada publik Indonesia. Kecaman terhadap Menteri Kebudayaan Fadlizon mengalir setelah ia mengeluarkan pernyataan kontroversial tentang kekerasan seksual dalam peristiwa Mei 1998 yang disebutnya hanya rumor dalam sebuah wawancara dengan media. Fadlizon bilang, betul nggak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Itu nggak pernah ada proof-nya. Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada nggak di dalam buku sejarah itu? Nggak pernah ada, kata Fadlizon yang dikutip dari sebuah wawancara dengan media pada 8 Juni lalu. Pernyataan Fadlizon pun menuai reaksi keras dari para aktivis hingga ahli hukum hak asasi manusia. Sungguh-sungguh sebuah pembohongan publik dan tindakan merendahkan segala upaya konkret yang telah dilakukan untuk mengungkap kebenaran yang telah dilakukan di masa silam. Ini betul-betul adalah pengkhianatan terhadap sejarah dan para korban. Pada November 1999, Komnas Perempuan mempublikasikan temuan tim gabungan pencari fakta peristiwa kerusuhan Mei 1998. Dalam laporan tertulis, jumlah total korban perkosaan dan pelecehan seksual massal yang melapor sampai 3 Juli 1998 adalah 168 orang, 152 orang dari Jakarta dan sekitarnya, 16 dari Solo, Medan, Palembang, dan Surabaya, 20 orang diantaranya bahkan meninggal dunia. Kebenaran peristiwa ini juga diakui pemerintah dalam laporan tim gabungan pencari fakta kasus kerusuhan 13 sampai 15 Mei 1998 yang dibentuk berdasarkan keputusan bersama Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Negara Peranan Wanita dan Jaksa Agung yang terdiri dari Komnas HAM, LSM dan ormas lainnya. Paling tidak ada 92 kasus kekerasan seksual, termasuk 53 kasus perkosaan dengan penganiayaan, 10 kasus penyerangan seksual, dan 15 kasus pelecehan seksual. Tentu soalnya bukan sekedar angka, satu saja perempuan diperkosa, itu adalah tragedi dan itu adalah pelanggaran berat hak asasi manusia. Jadi, dalam kedua laporan dinyatakan bahwa mayoritas korban aksi pemerkosaan selama kerusuhan adalah perempuan Tionghoa. Apa yang dikatakan oleh Fadlizon tentang itu bohong, itu rumors, itu menyalahi fakta sejarah yang terjadi pada bulan Mei 1998. Dan itu dituliskan dengan sangat rinci di dalam temuan tim gabungan pencari fakta. Dan inilah saatnya kita menuntut kepada beliau untuk menyatakan permintaan maaf kepada korban karena korban merasa tertekan lagi. Meski pemerintah belum pernah melakukan penyelidikan lanjutan terkait peristiwa Mei 98, penghilangan orang hingga penjarahan dan perkosaan massal atau menggelar pengadilan khusus untuk kasus pelanggaran HAM berat, yang jelas peristiwa Mei 1998 adalah episode kelam sejarah Indonesia yang tak boleh disangkal dan faktanya harus diluruskan. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta.